Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adatul Faradisa. Pada kesempatan UAS kali ini, sebagaimana mestinya, isi video ini untuk merepresentasikan dari video yang Bapak kirimkan. Namun, video kali ini akan sedikit berbeda, representasinya akan sedikit berbeda karena lebih cenderung pada pembacaan tafsir dari beberapa ayat Al-Quran. Jadi, sepanjang video penceramah yang Bapak kirimkan, saya menyimak dari awal hingga akhir namun tidak mengerti apa yang dimaksudkan, apa artinya, apa isinya. Jadi saya mencatat beberapa ayat, sebagian besar ayat yang dilontarkan oleh penceramah tersebut. Berikut penjelasannya. Pertama, Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambahlah keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, yang dimaksudkan adalah takut kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, dan menjauhi siksa Allah. Ziyadatul iman, menurut Imam Bukhari dan imam lainnya, bahwasannya iman dalam hati itu memiliki grafik naik turun. Jadi kadang naik, kadang turun, bisa berkurang, bisa bertambah. Ayat ini memiliki sinonim, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Kembali pada surat Al-Anfal ayat 2, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Di sini tersirat makna tauhidullah. Adapun pengesahan yang dimaksudkan adalah bergantung, menyembah, berpasrah diri semata hanya kepada Allah. Penggalan ayat tersebut memiliki sinonim yang juga merupakan penggalan ayat lain, yaitu Quran surat Hud ayat 88. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal atau berserah diri, dan hanya kepada Allah aku bertaubat atau kembali. Quran surat masuk pada ayat ketiga surat Al-Anfal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di sini yang dimaksudkan adalah infak. Infak dilandaskan bahwasannya terdapat hak orang lain dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Hal tersebut bertujuan agar manusia saling membantu, saling tolong-menolong satu sama lain. Al-Anfal ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, dan pengampunan serta rezeki yang mulia. Al-mu'minuna haqqan menurut Haris bin Malik Al-Anshari, yaitu orang yang zuhud atau menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau duniawi, fokus pada pengamalan ibadah sejenis sholat malam, berpuasa, dan orientasi pikirannya seputar surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala kepedihannya. Darajatun 'inda rabbihim menurut para sahabat Nabi, yaitu ahlu illiyin atau penghuni surga yang tertinggi. Rasulullah menambahkan bahwasannya peruntukannya tidak hanya untuk kalangan para nabi dan rasul, akan tetapi juga untuk orang mukmin. Bukan orang mukmin biasa, akan tetapi al-mu'minuna haqqan yang tadi. Usai sudah pembahasan tentang Quran surat Al-Anfal,
Kemudian sekarang masuk pada Quran surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul haqq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. As-samawati wal ard di sini yang dimaksudkan adalah seluruh cakupan isinya juga. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah, dikelola oleh Allah, dan berjalan atas izin Allah. Adapun penciptaannya yaitu memakan fi sittati ayyam, yaitu 6 hari, mulai dari hari Ahad hingga hari Jumat. Ada yang mengatakan bahwasannya satu harinya setara dengan 1000 tahun lamanya. Kemudian summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di 'arsy. Frasa ini menimbulkan beberapa pertentangan dengan sifat wajib Allah, yakni mukhalafatul hawadisi dan qiyamuhu binafsihi. Pertama, pertentangan dengan mukhalafatul hawadisi yaitu bila mana istiwa di sini diartikan dengan bersemayam sebagaimana yang diketahui adalah seperti duduk, menetap, singgah, tinggal. Bila mana hal-hal tersebut merupakan perilaku manusia atau makhluk. Bila mana Allah bersemayam, maka iyakah Allah sama dengan makhluknya? Pertentangan yang kedua yaitu pertentangan dengan sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Dalam sifat Allah qiyamuhu binafsihi dikatakan la yaf'alullah lihtiyajih. Allah tidak berbuat sesuatu sebab butuh pada hal tersebut. Bila mana Allah menciptakan 'arsy untuk kemudian digunakan untuk bersemayam, tidakkah berarti Allah memanfaatkan fungsi dari 'arsy itu sendiri? Sedangkan Allah dikatakan tidak butuh tempat. Allah tidak bertempat. Kemudian pertentangan tersebut terjawab oleh pernyataan dari Rabi'ah bin Abdurrahman dan Malik bin Anas. Pernyataan tersebut berbunyi, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun. Dikutip dari Al-Iqtisad fil I'tiqad Al-Ghazali. Wajib mengimani istiwa Allah tanpa merubah takwilnya dan tasbih atau tamthil pada istiwa makhluk. Dikatakan al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Mungkin Allah memang benar-benar istiwa, namun Allah tidak menjelaskan kaifiyah istiwa Allah itu seperti apa. Dan kita wajib mengimaninya terlepas ketidaktahuan kita terkait kaifiyah istiwa Allah. Sebagaimana kita bisa beriman kepada Allah meski kita tidak tahu wujud keberadaan Allah. Kemudian beriman tanpa tasbih atau tamthil pada istiwa makhluk. Contoh kasus lain adalah kita manusia makhluk bisa mendengar dan melihat. Allah juga bisa mendengar dan melihat. Akan tetapi kita butuh pada mata dan telinga sebagai perantara untuk bisa melihat dan mendengar. Adapun Allah tidak butuh perantara apapun untuk bisa melihat dan mendengar. Penglihatan pendengaran kita memiliki keterbatasan. Adapun Allah tidak. Allah bisa melihat hal-hal yang samar sekalipun namun jelas baginya. Kemudian itu tadi seputar kata istiwa 'alal 'arsy. Sekarang kata al-'arsy. Al-'arsy itu dikatakan sebagai makhluk yang tinggi dan agung. Ada yang mengatakan bahwasannya letak al-'arsy itu ada di langit ke-7, ada juga yang mengatakan bahwasannya al-'arsy itu di atas surga Firdaus. Terkait mana yang benar, wallahu a'lam bishawab. Usai sudah pembahasan tentang Quran surat Al-A'raf, masuk pada sebuah hadis yaitu as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar.
Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini kita manusia dianjurkan untuk sering bersedekah karena setiap harinya tentu kita tidak luput dari kesalahan atau berdosa. Baik kesalahan atau dosa yang kita ketahui maupun tidak, yang disengaja maupun tidak. Karenanya sedekah dapat memadamkan dosa-dosa kita tersebut. Masuk pada Quran surat As-Sajdah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pada sebagian terakhir ini, saya hanya akan membacakan ayat dan artinya saja, jadi tanpa tafsiran. Kemudian ayat selanjutnya yaitu dari Quran surat An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kemudian surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam, diantaranya merupakan kaum muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal kebaikan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah ayat 100. Surat ini memiliki sinonim yaitu was-sabiqunal awwalun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Quran surat Al-Waqiah ayat 10 sampai 14. Dikatakan di situ orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan surga yang penuh kenikmatan. Surga penuh kenikmatan itu sebagian besar di dalamnya adalah orang-orang terdahulu dan sedikit diantaranya orang-orang yang akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.